Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Pak Mis di channel kebanggaan kita, Pak Mis dan Bu Ir. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sifat-sifat logaritma. Materi yang akan kita bahas yang pertama adalah pengertian daripada logaritma, yang kedua adalah rumus dasar logaritma, yang ketiga adalah sifat-sifat daripada logaritma. Pengertian logaritma, logaritma digunakan untuk menghitung pangkat berapakah sebuah bilangan agar hasilnya sesuai. Logaritma adalah operasi hasil kebalikan daripada sebuah perpangkatan. Jadi antara logaritma dengan pangkat itu saling berkebalikan. Logaritma umumnya digunakan ilmuwan untuk mencari nilai orde, frekuensi gelombang, mencari nilai pH atau tingkat keasaman, terus menentukan konstanta peluruhan radioaktif dan masih banyak lagi. Jadi untuk logaritma ini nanti bisa digunakan atau diterapkan di berbagai ilmu, misalkan fisika dan kimia. Rumus dasar logaritma. Rumus dasar logaritma digunakan untuk mempermudah kita menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan logaritma. Contohnya perpangkatan A pangkat B sama dengan C, maka untuk menghitung nilai C, kita dapat menggunakan logaritma di bawah ini, yaitu C sama dengan logaritma B bilangan pokok A. Jadi kalau A pangkat B itu sama dengan C, itu bisa kita tulis C sama dengan logaritma B bilangan pokok A. Jadi yang B ini, A ini adalah basisnya atau bilangan pokoknya, terus B ini adalah numerusnya, biasa disebut dengan numerus atau bilangan yang dicari logaritmanya. Terus yang C ini adalah hasil daripada logaritmanya. Operasi logaritma tersebut berlaku untuk A lebih besar daripada 0. Jadi A-nya di sini bilangan pokoknya tidak boleh kurang daripada atau sama dengan 0. Jadi harus lebih besar daripada 0. Cara membacanya, kita bacanya logaritma B bilangan pokok A, bukan A logaritma B. Kalau A logaritma B hanya di depan sini, hanya di depan sini besar. Tapi kalau ini logaritma B bilangan pokok A. Oke. Nah, jadi jangan salah dalam pembacaannya. Pada umumnya, bilangan logaritma digunakan untuk menjabarkan perpangkatan 10 atau orde. Oleh karena itu, operasi logaritma memiliki nilai basis 10. Maka nilai basis pada operasi logaritma tidak perlu dituliskan kalau bilangan pokoknya 10, kita tidak usah kita tulis logaritmanya. Jadi kita tulis saja logaritma, bilangan pokoknya kita tidak tulis, tapi langsung kita tulis saja logaritma B sama dengan C. Kalau ada seperti ini, logaritma B sama dengan C, maka bilangan pokoknya otomatis di sini 10. Misalkan kita tulis logaritma 3. Nah, logaritma 3 itu berarti otomatis logaritma 3 itu sama dengan logaritma 3 bilangan pokok 10. Jadi kalau tidak ada bilangan pokoknya tertera di situ, maka itu bilangan pokoknya sama dengan 10. Selain logaritma basis 10, terdapat juga bilangan istimewa yang sering digunakan sebagai basisnya. Bilangan tersebut adalah bilangan Euler atau bilangan natural, atau biasa disebut dengan bilangan natural ini nilainya adalah 2,718 sekian-sekian. Logaritma dengan basis bilangan natural dapat dinamakan dengan operasi logaritma natural. Penulisannya adalah dengan menggunakan ln B sama dengan C, atau biasa dibaca ln B sama dengan C. Ini kalau pembahasan tentang ln ini nanti bisa kita bahas di penerapan daripada logaritmanya, mungkin tidak di kelas 10 atau bisa saja nanti di jenjang-jenjang yang lebih tinggi lagi.
Yang berikutnya adalah sifat-sifat daripada logaritma. Operasi logaritma memiliki sifat apabila dikalikan, ya, dibagi, ditambah, dikurangi, atau bahkan dipangkatkan, maka sifat daripada operasi logaritma tersebut bisa dijelaskan dalam tabel di bawah ini. Jadi ini secara umum, ini adalah sifat-sifat daripada logaritmanya. Kita akan bahas satu-satu nanti. Ya, di sini ada logaritma X, bilangan pokok B sama dengan Y, jika B pangkat Y sama dengan X, dan seterusnya. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, sifat logaritma dasar. Ya, sifat dasar daripada sebuah perpangkatan adalah apabila sebuah bilangan dipangkatkan dengan 1, maka hasilnya akan tetap sama dengan sebelumnya. Ya. Sama halnya dengan logaritma. Apabila sebuah logaritma memiliki basis atau numerus yang sama, maka hasilnya adalah sama dengan 1. Jadi kalau ada logaritma A, bilangan pokok A sama dengan 1. Jadi kalau logaritma 5 bilangan pokok 5 sama dengan 1. Logaritma 6 bilangan pokok 6 sama dengan 1. Sekali lagi bacanya logaritma A bilangan pokoknya A. Jadi bilangan pokoknya yang depan ini terakhir disebutkan. Jadi logaritma A bilangan pokok A sama dengan 1. Itu sifat yang pertama. Selain itu, apabila suatu bilangan dipangkatkan dengan 0, ya, kita ketahui bahwa kalau bilangan dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya adalah sama dengan 1. Untuk itu, apabila numerus logaritma bernilai 1, maka hasilnya adalah sama dengan 0. Jadi, kalau logaritma 1 bilangan pokok 5, ya, logaritma 1 bilangan pokok A sama dengan 0. Logaritma 1 bilangan pokoknya berapapun, hasilnya pasti sama dengan 0. Misalkan logaritma 1 bilangan pokok 5 sama dengan 0. Logaritma 1 bilangan pokok 1000, ya, bilangan pokoknya 1000 itu tetap sama dengan 0. Kenapa? Karena untuk mencari logaritmanya itu kita cari, ya, bilangan ini, ya, kita dapatkan dari bilangan pokok dipangkatkan berapa. Jadi kalau di sini 1000 berpangkat 0 pasti sama dengan 1. Gitu ya. Oke, itu sifat logaritma dasar tentang kalau berkaitan dengan pangkat 1 dan pangkat 0. Yang kedua, logaritma koefisien. Ya. Apabila sebuah logaritma memiliki basis atau numerus yang berpangkat, maka pangkat daripada basis atau numerus tersebut dapat menjadi koefisien daripada logaritma itu sendiri. Pangkat basis menjadi penyebut dan pangkat numerus menjadi pembilangnya. Jadi kalau ada seperti ini, logaritma B pangkat Y, bilangan pokok A berpangkat X, maka bilangan pokoknya pangkat daripada bilangan pokoknya, pangkat daripada numerusnya dan pangkat daripada bilangan pokoknya di sini, ya, pangkat daripada numerus dan bilangan pokoknya kita taruh di depan. Jadi numerus pangkat daripada numerus di atas dibagi dengan pangkat daripada bilangan pokoknya. Jadi Y per X dikali dengan logaritmanya, tidak ada lagi pangkatnya, tinggal logaritma B bilangan pokok A. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan pangkatnya cuma ada di numerus, maka Y saja yang di depan. Y per 1 berarti Y. Atau misalkan tidak ada di numerus tapi ada pangkatnya di bilangan pokok, maka jadinya 1 per X. Ya, jadi tetap X-nya itu berada di penyebut dan Y-nya atau pangkat daripada numerusnya itu berada di pembilang. Terus logaritmanya ya kita hilangkan pangkatnya. Ya, ketika basis dan numerus memiliki pangkat yang bernilai sama, maka pangkat tersebut dapat dihilangkan karena koefisien logaritma bernilai 1. Jadi kalau di sini pangkatnya sama-sama dengan X, sama-sama X, maka X per X sama dengan 1. Berarti bisa kita tulis langsung logaritma B bilangan pokok A. Misalkan logaritma 5 pangkat 3 bilangan pokok 2 pangkat 3. Pangkatnya sama di sini. Maka hasilnya adalah logaritma 5 bilangan pokok 3. Jadi pangkatnya dihilangkan saja. Oke. Yang berikutnya adalah sifat logaritma sebanding terbalik. Ya, sebanding terbalik
sebuah logaritma dapat memiliki nilai yang sebanding dengan logaritma yang lain yang berbandingan terbalik antara basis dan numerusnya. Yaitu logaritma B bilangan pokok A bisa kita tulis sama dengan 1 per logaritma A bilangan pokok B. Jadi numerus berganti dengan bilangan pokok, tapi yang tadinya di atas ditaruh di bawah. Begitupun kalau dari bawah kita taruh ke atas, maka terbalik antara numerus dengan bilangan pokoknya. Jadi sifat ini berlaku bolak-balik. Yang keempat, sifat perpangkatan logaritma. Ya. Jadi apabila sebuah bilangan dipangkatkan dengan logaritma yang memiliki basis yang sama dengan bilangan tersebut, maka hasilnya akan berupa numerus dari logaritma itu sendiri. Misalkan A berpangkat logaritma B bilangan pokok A. Yang ini sama dengan yang ini. Ya, bilangan pokok daripada pangkatnya dengan bilangan pokok daripada logaritma yang jadi pangkatnya ini, maka kita ambil langsung numerusnya, B-nya. Misalkan 3 berpangkat logaritma 5 bilangan pokok 3, maka sama dengan 5. Itu ya. Nah, terus sifat yang berikutnya adalah sifat penjumlahan dan pengurangan logaritma. Apabila sebuah bilangan dipangkatkan dengan logaritma yang memiliki basis yang sama dengan bilangan tersebut, maka hasilnya akan berupa numerus daripada logaritma itu sendiri. Jadi, logaritma X bilangan pokok A ditambah dengan logaritma Y bilangan pokok A. Berarti bisa kita tulis logaritma, ya. Jadi logaritma X bilangan pokok A ditambah dengan logaritma Y bilangan pokok A. Ini untuk perkalian penjumlahan ya, maka bisa kita tulis logaritma X kali Y bilangan pokok A. Jadi bilangan pokoknya di sini sama, terus di sini penjumlahan, maka numerusnya bisa dikalikan. Kita gabung jadi satu logaritma. Contohnya logaritma 3 bilangan pokok 5 ditambah dengan logaritma 4 bilangan pokok 5. Jadinya logaritma 3 kali 4 bilangan pokok 5. Ya, jadi bilangan pokoknya sama, numerusnya bisa dikalikan. Dengan catatan di sini adalah penjumlahan. Bagaimana kalau pengurangan? Selain penjumlahan, logaritma juga dapat dikurangi dengan logaritma yang lain yang memiliki basis yang sama. Namun, terdapat perbedaan pada hasil di mana hasilnya akan berupa pembagian antara numerus daripada logaritmanya. Jadi kalau dikurangi di sini, syaratnya sama, bilangan pokoknya sama, ya di sini kurang, maka bisa kita gabung. Tapi kalau di sini tadi penjumlahan, di sini kali, maka kalau di sini pengurangan, di sini jadinya pembagian. Jadi kalau misalkan tadi logaritma 5 bilangan pokok 3 dikurangi logaritma 6 bilangan pokok 3, maka bisa kita tulis logaritma 5 per 6 bilangan pokok 3. Ya. Ingat syaratnya bilangan pokoknya harus sama. Dan penjumlahan atau pengurangan. Kalau penjumlahan dikalikan, kalau pengurangan dibagi. Itu sifat yang kelima. Sifat yang keenam, sifat perkalian dan pembagian logaritma. Jadinya, operasi perkalian antara dua buah logaritma dapat disederhanakan apabila kedua logaritma tersebut memiliki basis atau numerus yang sama. Ya. Logaritma X bilangan pokok A dikali dengan logaritma B bilangan pokok X. Lihat sini, ini numerusnya dengan bilangan pokoknya sama. Ya, dan di sini perkalian. Maka ini bisa kita hapus, langsung kita tulis logaritma B bilangan pokok A. Ambil numerus daripada logaritma B-nya, terus ambil bilangan pokok A-nya. Yang X-nya ini habis. Misalkan logaritma 5 bilangan pokok 4 dikali dengan logaritma 6 bilangan pokok 5. Nah, 5 di sini sama tengahnya, maka hasilnya logaritma 4 bilangan pokok 3 misalkan tadi ya. Jadi kita ambil bilangan pokoknya yang depan, numerusnya yang belakang. Kalau di sini sama.
Sedangkan untuk pembagian logaritma dapat disederhanakan apabila dua logaritma hanya memiliki basis yang sama. Jadi logaritma B bilangan pokok X dibagi dengan logaritma A bilangan pokok X. Bilangan pokoknya sama, maka bisa kita tulis logaritma, ambil numerusnya yang atas sebagai numerus, terus numerus yang bawah sebagai bilangan pokok. Ya, ingat rumus ini atau sifat-sifat ini berlaku bolak-balik dari sini, bisa kita bentuk menjadi seperti ini sesuai kebutuhan kita. Atau dari logaritma B bilangan pokok A, bisa kita tulis menjadi logaritma B bilangan pokok X per logaritma A bilangan pokok X-nya. X-nya di sini terserah nanti apa, asalkan sama antara atas dengan bawah. Oke, sifat yang berikutnya adalah sifat logaritma numerus terbalik. Ya. Sebuah logaritma dapat memiliki nilai yang sama dengan negatif logaritma yang lain yang memiliki numerus dengan pecahan yang terbalik. Misalkan logaritma X per Y bilangan pokok A itu sama dengan negatif daripada logaritma Y per X bilangan pokok A. Jadi kalau ada logaritma pecahan seperti ini, maka kalau kita kasih negatif di depannya, maka pecahannya terbalik. Misalkan logaritma 2/3 bilangan pokok 5, maka bisa kita tuliskan negatif daripada logaritma 5/2. Jadi dibalik, ya, bilangan pokoknya sama. Jadi pecahannya dibalik. Atau misalkan begini, logaritma 3 bilangan pokok 4, bisa kita tulis negatif daripada logaritma 1/3 bilangan pokok 4. Ya, karena 3 itu sama dengan 3/1, kalau kita balik 1/3. Oke, itu sifat yang ketujuh ya, sifat logaritma numerus. Nah, kita langsung ke contohnya. Contoh 1. Bentuk sederhana daripada logaritma 25 pangkat 5 bilangan pokok 2 dikali dengan logaritma 4 ditambah dengan logaritma 6 bilangan pokok 2 dikurangi dengan logaritma 3 bilangan pokok 2. Di sini kita gunakan apa? Kita gunakan sifat-sifat yang tadi, ya, sifat-sifat yang 10 tadi itu. Kita lihat saja yang mana yang cocok kita gunakan. Jadinya logaritma 25, ya, kita ubah menjadi 5 pangkat 2, ya, dikali dengan logaritma 2, 4-nya kita ubah jadi 2 pangkat 2 ditambah dengan logaritma, ya. Nah, yang ini logaritma 6 bilangan pokok 2 dikurangi dengan logaritma 3 bilangan pokok 2. Ini pengurangan, bilangan pokoknya sama, maka bisa kita tulis logaritma 6/3 bilangan pokok 2. Nah, setelah itu, ini pangkatnya, pangkat daripada numerusnya tadi, itu bisa ke depan, jadi 2. Terus ini juga, yang pangkat numerus ini ke depan juga, jadi 2. Tinggal logaritma 5 bilangan pokok 2, pangkatnya sudah ke depan, jadi tinggal 5 bilangan pokok 2, dikalikan dengan logaritma 2 bilangan pokok 5. Pangkatnya juga sudah ke depan. Ditambahkan dengan logaritma 6/3 sama dengan 2. Ya, jadinya logaritma 2 bilangan pokok 2. Nah, sekarang 2 kali 2 sama dengan 4. Terus yang ini lihat, sifat yang tadi kalau di sini perkalian dan di sini numerus dan bilangan pokoknya sama, maka tinggal kita coret. Tinggal logaritma 2 bilangan pokok 2. Logaritma 2 bilangan pokok 2 ini sama antara numerus dan bilangan pokoknya, berarti sama dengan 1. Jadinya 4 kali logaritma 2 bilangan pokok 2 ditambah dengan 1. Nah, ini ada lagi logaritma 2 bilangan pokok 2, berarti antara numerus dengan bilangan pokok itu sama, berarti sama dengan 1 juga. Jadinya 4 kali 1 ditambah dengan 1, jadinya 4 tambah 1 sama dengan 5. Nah, itulah jawaban daripada contoh 1. Contoh berikutnya. Contoh 2. Bentuk sederhana dari logaritma 4 bilangan pokok 9 dibagi dengan logaritma 7 bilangan pokok 3.
Nah, logaritma 4 bilangan pokok 9 bisa kita tulis menjadi logaritma 2 pangkat 2. 4-nya jadi 2 pangkat 2. Terus 9-nya bisa kita tulis menjadi 3 pangkat 2. Ingat tadi, antara pangkat daripada numerus dengan pangkat daripada bilangan pokok itu bisa kita jadikan koefisien ke depan. Jadinya numerusnya di pembilang, terus pangkat daripada bilangan pokoknya di penyebut. Jadi 2 bagi 2 itu sama dengan 1 ya. Jadi 1 di sini, 1 kan tidak ditulis, tidak masalah, hilang ya. Karena sama hilang. Terus logaritma 2 tinggal logaritma 2 bilangan pokok 3 dibagi dengan logaritma 7 bilangan pokok 3. Nah, kita lihat ini kan bilangan pokoknya sama dan pembagian. Kita gunakan sifat yang tadi lagi, yaitu kita ambil logaritma yang atas, numerusnya yang atas, terus yang bawah ini jadi bilangan pokok. Ini kalau di sini sama dengan bawah ya, bilangan pokoknya sama, maka jadinya logaritma 2 bilangan pokok 7. Itulah bentuk sederhana daripada logaritma 4 bilangan pokok 9 dibagi dengan logaritma 7 bilangan pokok 3. Yang berikutnya, contoh yang ketiga. Nilai daripada 9 berpangkat logaritma 7 bilangan pokok 3. Tadi bisa kita coret ini dengan ini kalau sama. Ini belum sama. Terus bagaimana caranya menyamakan? Ya, kita tulis 9 ini kita tulis menjadi 3 berpangkat 2 berpangkat dikali dengan logaritma 7 bilangan pokok 3. Ingat kalau ada pangkat 2 pangkatnya seperti ini, maka pangkatnya dikalikan. Jadi 3 berpangkat 2 kali logaritma 7 bilangan pokok 3. Nah, 2 ini koefisien di depan logaritmanya. Ingat, koefisien di sini tadi sifatnya kan berlaku bolak-balik. Jadi kalau dari pangkat ke depan itu boleh, maka dari depan ke belakang jadi pangkat juga boleh. Ini bentuknya adalah pembilang ya, karena posisinya bukan di bawah ya, tapi di atas 2 ini adalah 2/1, berarti pembilang. Maka ini bisa kita tulis jadi pangkatnya numerus. Jadi 3 berpangkat logaritma 7 pangkat 2 bilangan pokok 3. Nah, ini lihat sudah. Yang ini sudah sama dengan ini. Ya, 3. Nah, terus 7 pangkat 2 sama dengan 49. Nah, kalau sudah sama bilangan basisnya di sini dengan bilangan pokok logaritma yang menjadi pangkatnya, maka sama dengan 49. Ingat sifat lagi yang tadi, yang sifat pangkat logaritma. Jadi langsung diambil numerusnya saja. Itu contoh yang ketiga. Contoh yang keempat. Ya. Nilai dari logaritma 9 bilangan pokok 27 ditambah dengan logaritma 3 bilangan pokok 2 dikali dengan logaritma 4 bilangan pokok akar 3 dibagi dengan logaritma 2 bilangan pokok 3 dikurangi dengan logaritma 18 bilangan pokok 3. Ini banyak yang kita gunakan sifat-sifat di sini. Ya, yang pertama adalah yang ini. Ya. Yang ini kita perhatikan bahwa 3 dengan akar 3 ini sebenarnya bisa ini ya, bisa habis asalkan akar 3 ini dijadikan 3. Nah, bagaimana caranya? Akar 3 ini kita ubah jadi bilangan berpangkat. Akar 3 itu kita kenal, itu sama dengan pangkat pecahan. Jadinya kita tulis 3 berpangkat 1/2. Nah, terus 9 kita ubah juga menjadi 3 pangkat 2. 27 menjadi 3 pangkat 3. Terus yang bawah ini pengurangan. Lihat, bilangan pokoknya kan sama. Jadinya logaritma 2 dibagi dengan 18. Ya, karena pengurangan dibagi numerusnya, bilangan pokoknya sama dengan 3. Jadi di sini pangkat daripada numerusnya dengan pangkat daripada bilangan pokoknya kita taruh di depan. Ingat tadi pangkat numerus di atas, pangkat
daripada bilangan pokok di bawah. Jadi 2/3 logaritma 3 bilangan pokok 3. Terus sama dengan ini. Ini pangkat daripada pangkat daripada numerus di sini 2 ya. Jadi tadi 4 diubah juga menjadi 2/2. Terus yang pangkat daripada bilangan pokoknya ini juga ke depan jadi koefisien. Jadinya 2/1/2. Dibagi dengan logaritma 2/18 kita ubah menjadi 1/9. Ya. Jadi untuk yang 2/3-nya tetap seperti ini. Logaritma 3 bilangan pokok 3 ini sama numerus dengan bilangan pokoknya, berarti sama dengan 1 ditambah dengan 2/1/2. Ini berarti kalau kita bagi ini berarti sama dengan 4 ya. Jadi 2 dikali dengan 2/1 kalau kita balik pecahannya ini. Terus logaritma. Nah ini. Yang ini 3 dengan 3. 3 dengan 3 ini kan sudah sama. Berarti kita bisa coret. Tinggal logaritma 2 bilangan pokok 2. Terus yang bawah jadinya logaritma 1/3/2 bilangan pokok 3. Kita jadikan 9 itu menjadi 3 berpangkat. Nah, jadinya kita lanjutkan bahwa 2/3-nya dikali 1 tadi berarti 2/3. Terus 2/1/2 itu jadinya 4. 2/1/2 berarti 2 kali 2/1 jadi 4. Terus logaritma 2 bilangan pokok 2 itu sama dengan 1. Terus yang bawah tadi logaritma 1/3 pangkat 2 bilangan pokok 3 itu bisa kita tulis logaritma 3 berpangkat negatif 2 bilangan pokok 3. Jadinya 2/3 ditambah dengan 4. Terus karena ini pangkat bisa ke depan jadi koefisien jadi negatif 2 logaritma 3 bilangan pokok 3. Sekali lagi logaritma 3 bilangan pokok 3 numerus dan bilangan pokoknya sama, maka bisa kita jadikan sama dengan 1. Terus 2/3 supaya bisa kita jumlahkan dengan 4. 4 ini kita ubah menjadi penyebut 3 jadinya 12/3. Jadinya 2 ditambah 12 sama dengan 14/3 dibagi dengan negatif 2. Atau bisa kita tulis 14/3 dikali dengan negatif 1/2. Atau negatif 14/6 atau negatif 7/3. Oke, itu untuk contoh yang keempat. Lumayan panjang karena memang beberapa sifat yang kita gunakan ya. Dalam satu soal ini kita bisa sampai 3 atau 4 sifat yang bisa kita gunakan. Contoh yang kelima, diketahui logaritma 3 bilangan pokok 5 sama dengan A dan logaritma 4 bilangan pokok 3 sama dengan B, nilai daripada logaritma 15 bilangan pokok 4. Jadi pertama-tama untuk logaritma 15-nya ya, logaritma 15-nya kita ubah menjadi 3 kali 5. Kenapa 3 kali 5? Karena ingat di sini bilangan-bilangan yang kita gunakan di sini harus ada dalam bilangan yang ada yang diketahui di sini. Jadi kalau di sini ada 3, ada 4, ada 5. Berarti 15 ini kita upayakan menjadi memuat 3, 4, atau 5. Gitu ya. Jadi jangan menggunakan bilangan-bilangan selain daripada bilangan yang ada di sini. Ya. Jadi kalau 15 berarti cocoknya adalah 3 kali 5. Jadi logaritma 3 kali 5 bilangan pokok 4. Ingat tadi kalau perkalian maka bisa kita ubah menjadi penjumlahan. Jadi sifatnya tadi yang di depan itu adalah penjumlahan ubah jadi perkalian. Ya. Jadi ingat kembali bahwa sifat itu berlaku bolak-balik. Jadi dari perkalian dijadikan penjumlahan, ya, juga berlaku dari penjumlahan dijadikan perkalian. Jadi logaritma 3 kali 5 bilangan pokok 4 kita ubah menjadi logaritma 3 bilangan pokok 4 ditambah dengan logaritma 5 bilangan pokok 4. Nah, setelah itu logaritma 3 bilangan pokok 4 ini tidak usah kita ubah. Kenapa? Karena di sini sudah ada logaritma 4 bilangan pokok 3. Ya, logaritma 4 bilangan pokok 3 sama dengan B.
ya sesuai dengan sifat juga, maka kalau kita ubah menjadi logaritma 3 bilangan pokok 4 itu berarti sama dengan 1 per B. Jadi kalau numerus menjadi bilangan pokok jadi numerus bertukar, maka yang tadinya B jadinya 1 per B. Gitu ya. Terus logaritma 5 bilangan pokok 4 ya. Logaritma 5 bilangan pokok 4 ya. Kita tidak dapatkan di sini bilangan pokok 4 ya, walaupun di sini bisa kita ubah tapi tidak ada logaritma 5 bilangan pokok 4. Maka logaritma 5 bilangan pokok 4 ini kita ubah. Bagaimana caranya? Kita ubah menjadi pecahan seperti ini. Ini juga sifat yang tadi. Logaritma 5 bilangan pokok 4 kita rubah menjadi logaritma 5. Yang ininya 5-nya di atas. Bilangan pokok 3 per logaritma 4 bilangan pokok 3. Kenapa digunakan bilangan pokok 3? Ya, kita lihat antara logaritma yang diketahui yang pertama dengan yang kedua itu sama-sama ada 3-nya. Jadi kita gunakan bilangan pokok 3. Jadi logaritma 5 bilangan pokok 3 per logaritma 4 bilangan pokok 3. Jadinya logaritma 3 bilangan pokok 4 ditambah dengan logaritma 5 bilangan pokok 3 per logaritma 4 bilangan pokok 3. Nah, kita ganti logaritma 3 bilangan pokok 4 tadi adalah kebalikan daripada ini B. Maka 1 per B. Terus logaritma 5 bilangan pokok 3. Logaritma 5 bilangan pokok 3 itu kebalikan daripada logaritma 3 bilangan pokok 5. Berarti sama dengan 1 per A. Terus logaritma 4 bilangan pokok 3 berarti sama dengan B. Jadinya 1 per B ditambah dengan 1 per A per B. Jadi 1 per B ditambah dengan 1 per A dikali dengan 1 per B. Jadi ini dijadikan perkalian, maka jadinya 1 per B. 1 kali 1, 1, A kali B, AB. Jadinya 1 per B ditambah dengan 1 per AB. Selanjutnya, untuk menjumlahkan dengan 1 per AB, maka penyebutnya harus sama. Maka di sini harus dikalikan dengan A. Kalau yang bawah kali A, maka di atas juga dikali A. Maka bisa dikalikan A per A. Ini tidak masalah kan, dikalikan dengan 1 saja. A per A itu sama dengan 1. Ini kita lakukan supaya penyebutnya sama. Jadinya A kali 1A per AB ditambah dengan 1 per AB. Maka kalau penyebutnya sudah sama, jumlahkan pembilangnya atau atasnya. Maka A ditambah 1 per AB. Inilah bentuk atau hasil atau nilai daripada logaritma 15 bilangan pokok 4 dengan menggunakan A dan B. Atau dengan menggunakan logaritma 3 bilangan pokok 5 dan logaritma 4 bilangan pokok 3. Itu contoh yang kelima. Atau contoh yang terakhir. Nah, untuk latihannya silakan dikerjakan di sini. Untuk yang nomor 1 mirip dengan contoh yang keempat tadi. Jadi lihat yang mana yang bisa digunakan sifat-sifatnya yang tadi mirip dengan yang tadi ya. Cuma angka-angkanya yang mungkin berbeda ya. Ini untuk latihan di rumah. Yang kedua, bentuk sederhana dari. Ini juga mirip dengan contoh yang sebelumnya. Terus yang ketiga, ini mirip dengan contoh yang terakhir kita bahas. Contoh yang kelima. Sini logaritma 2 bilangan pokok 7 sama dengan P. Logaritma 3 bilangan pokok 2 sama dengan Q. Ya ini perhatikan. Ini yang sama di sini angkanya adalah 2. Nah yang ditanyakan logaritma 14 bilangan pokok 6. Terus bentuk sederhana dari. Nah ini mirip dengan contoh yang sebelumnya juga tadi, ya. Tapi di sini perhatikan bilangan pokoknya ada 1 per 9 dengan 3. Hati-hati. Terus yang kelima bentuk sederhana dari. Nah ini perkalian ada logaritma 5, ya. Bisa digunakan sifat-sifat perkalian yang tadi kita bahas di depan, ya. Ingat kalau seperti ini bisa habis, kalau tidak sama, samakan dulu supaya bisa kita coret ya, supaya kita dapatkan bentuk yang lebih sederhana lagi. Oke, untuk materi ini cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.